Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Purwana. Saya mahasiswa dari UICM, Universitas Insan Cendekian Mandiri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Prodi Manajemen. Saya tujuan saya membuat video ini adalah sedikit memberikan ulasan dan gambaran tentang jurnal yang telah saya baca dalam tugas mata kuliah Penganggaran. Nah, NIM saya itu adalah 8412122029. Nah, jurnal yang pertama ini yaitu respon mahasiswa Prodi Manajemen selama pembelajaran daring pada mata kuliah Penganggaran Perusahaan yang ditulis oleh Fatahudin. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu jenisnya kuantitatif dan deskriptif. Lalu populasi dan survei yang digunakan yaitu adalah kepada mahasiswa Prodi Manajemen STIE Pembangunan Tanjung Pinang pada tahun 2020. Lalu sampel yang digunakannya itu 70 mahasiswa. Instrumen yang digunakannya itu adalah angket via Google Form. Analisis data yang digunakan regresi linear sederhana. Nah, dalam hasil penelitian jurnal ini, respon terhadap mahasiswa 78,57% merasa sangat siap dan menyenangkan. Lalu sementara itu 21,43% merasa cukup siap atau cukup menyenangkan. Nah, dari kesiapan mahasiswa sudah siap dengan akses internet dan perangkat pembelajaran. Jadi kira-kira sudah dipastikan oleh kampus tersebut bahwa pembelajaran si mahasiswanya itu sudah bisa atau mendapatkan akses internet yang layak dan juga perangkat yang sudah siap siaga. Nah, dari kesiapan dosennya sendiri sama juga dengan mahasiswanya itu memadai dalam mempersiapkan materi dan disesuaikan dengan kondisi daring. Nah, lalu platform yang digunakan dalam daringnya ini yaitu dengan menggunakan via Google Form yang menurut mahasiswa dan kampus STIE Pembangunan Tanjung Pinangnya itu dinilai mudah diakses. Dari tingkat kehadiran mahasiswa pada daring selama 7 kali pertemuannya yaitu 97,14%. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu pertama, pembelajaran daring efektif dan menyenangkan. Yang kedua, kesiapan dosen dan mahasiswa signifikan dalam keberhasilan pembelajaran daring. Yang ketiga, pembelajaran daring yang baik mendukung motivasi dan tujuan pembelajaran. Nah, di slide selanjutnya itu adalah terdapat kelebihan dan kelemahan penelitian dalam jurnal yang telah saya baca, yang barusan telah saya ulas dalam jurnal yang pertama. Pertama, kelebihannya itu memberikan wawasan kesiapan mahasiswa dan dosen. Yang kedua, menggunakan analisis data kuantitatif yang jelas. Untuk kelemahannya itu tidak mencantumkan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Lalu kelemahan yang kedua yaitu terbatas pada suatu perguruan tinggi dan mata kuliah. Hasilnya kurang bisa digeneralisasi. Nah, poin penting dalam jurnal ini yaitu dalam penelitian dalam jurnal ini, yang pertama kesiapan pembelajaran daring. Nah, peran besar kesiapan mahasiswa dan dosen itu sangat penting dalam pembelajaran daring online ini, karena jika akses internet atau perangkat yang tidak memadai untuk untuk pembelajaran daring online ini akan sangat tidak bisa untuk mengikuti perkuliahan selama masa daring. Yang kedua yaitu respon positif dari mahasiswa. Jadi sebagian besar merasa pembelajaran daring ini menyenangkan dan efektif. Yang untuk relevansi platformnya itu digunakan dengan Google Classroom
yang mendukung aktivitas pembelajaran daring. Nah, di sini ada jurnal yang kedua yang telah saya baca, yaitu tentang konsep kajian tentang respon kemampuan kognitif mahasiswa pada mata kuliah pemanggaran, yang ditulis oleh Miranti Puspaningtyas dan Sulastri. Dalam metode penelitian dalam jurnal ini, yaitu jenisnya itu kuantitatif, metodenya itu penelitian dan pengembangan. Sampel yang digunakan berjumlah 102 mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Malang pada angkatan 2018. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama menggunakan angket dan kedua pengamatan langsung. Nah, analisis datanya itu uji statistik menggunakan Friedman test. Tujuan dari penelitiannya ini mengembangkan pendekatan pembelajaran yang efektif pada mata kuliah penganggaran, lalu mengevaluasi respon kemampuan kognitif mahasiswa pada mata kuliah tersebut, baik teori maupun praktik. Nah, hasil dari penelitiannya ini, respon dari mahasiswa itu sekitar 58% mahasiswa lebih menyukai metode praktikum dibandingkan teori. Karena jika hanya sebatas teori gitu, belum tentu akan bisa praktek. Jika praktek pasti akan sedikit tergambarkan sebuah teorinya bagaimana. Lalu gaya belajarnya itu visual sekitar 30%, auditory sekitar 25%, kinestetik sekitar 45%. Nah, mahasiswa memahami praktikum lebih baik daripada teori. Yang telah saya jelaskan tadi, pembelajaran teori yang monoton menurunkan konsentrasi setelah 15 menit. Karena biasanya jika hanya mendengarkan tanpa kita terbilang diam gitu, hanya mendengarkan, biasanya si otak itu akan cepat merasa ngantuk. Lalu dalam model pembelajaran efektifnya itu dijelaskan bahwa project based learning, lalu dengan kombinasi dengan media teknologi seperti aplikasi edukasi dan Google Classroom. Nah, kesimpulan dari jurnal yang kedua ini yaitu praktikum lebih menarik dan relevan untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Rekomendasinya itu menggunakan model pembelajaran variatif dan interaktif. Dosen menggunakan media pembelajaran kreatif untuk meningkatkan keterlibatan dalam kelas teori. Jadi yang diharapkan dari mahasiswa-mahasiswa ini yaitu supaya si dosen tidak terlibat dalam kelas teori saja, jadi minimal dalam beberapa pertemuan itu diperbanyakan sebuah praktek dibandingkan teori. Nah, kelebihan dan kelemahan penelitiannya itu, pertama kelebihannya itu menggunakan metode R&D yang langsung mengembangkan dan menguji model pembelajaran. Lalu yang kedua, sampel cukup besar untuk validitas hasil, yang jika kita bandingkan dengan yang pertama, yaitu jurnal yang pertama dalam penelitiannya itu sekitar 70-an mahasiswa, jika yang kedua ini sekitar 100-an menggunakan sampel mahasiswanya itu. Nah, kelemahannya itu dalam jurnal yang kedua ini tidak menyebutkan uji reliabilitas atau validitas instrumen angket. Jadi kurang dijelaskan tentang angketnya itu. Nah, lalu kurang mengeksplorasi hasil variabel kontrol untuk praktik dan teori. Nah, poin penting dalam jurnal yang kedua ini dalam sebuah penelitiannya itu fokus pada pengembangan model pembelajaran berbasis kebutuhan mahasiswa. Lalu hasil statistiknya itu menunjukkan perbedaan signifikan pada respon kognitif mahasiswa antara teori dan praktik. Lalu yang ketiga, ada praktikum lebih relevan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa sesuai kebutuhan dunia kerja. Jika hanya sebatas teori kan, jika sudah masuk dalam dunia pekerja yang dimana
kebanyakannya itu adalah praktek, mungkin akan tidak akan bisa, hanya sedikit yang bisa dalam praktek pas langsung turun dalam dunia kerja jika hanya teori saja. Berbeda dengan banyaknya praktek dibandingkan teori. Lalu jurnal yang selanjutnya itu adalah tentang judul penerapan sistem informasi akuntansi terhadap efisiensi operasional perusahaan yang ditulis oleh Dewi Novitasari. Nah, dalam metode penelitiannya itu yang pertama jenis penelitiannya itu kuantitatif. Metodenya itu penelitian deskriptif. Populasi yang digunakan perusahaan yang menerapkan sistem informasi akuntansi di Bandung pada tahun 2023. Sampel yang digunakannya itu sekitar 50 perusahaan. Lumayan banyak dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang sebelumnya. Instrumen yang digunakan itu kuesioner online. Mungkin bisa dikatakan seperti via Google Form yang tadi, yang pertama dan yang kedua. Analisis data yang digunakannya itu regresi linear berganda. Nah, tujuan dari penelitiannya ini mengukur dampak penerapan sistem informasi akuntansi terhadap efisiensi operasional perusahaan. Nah, dari tujuan dari penelitiannya ini, hasilnya itu peningkatan efisiensi operasionalnya sekitar 85% perusahaan melaporkan peningkatan efisiensi. Lalu 45% mengalami peningkatan signifikan, 40% mengalami peningkatan moderat. Lalu pengurangan biaya operasional, 70% perusahaan melaporkan pengurangan biaya. Optimasi proses bisnisnya, 65% melaporkan proses bisnis lebih terorganisir dan efisien. Kesimpulan dari penelitian jurnal yang ketiga ini yaitu pertama, penerapan sistem informasi akuntansi meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang kedua, penerapan sistem informasi akuntansi meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Mohon maaf, kesimpulannya yang satu lagi itu saya telah ke copy paste. Jadi kesimpulannya itu hanya penerapan sistem informasi akuntansi meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Nah, kelebihan dan kelemahan penelitiannya ini, pertama, kelebihannya memberikan wawasan tentang dampak positif penerapan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, menggunakan analisis statistik yang komprehensif. Kelemahannya, tidak membahas aspek non-finansial dari penerapan sistem informasi akuntansi. Lalu, terbatas pada perusahaan di Bandung, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi. Nah, lalu lanjut jurnal yang keempat, yaitu tentang analisis perencanaan dan penganggaran untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD atau disingkat. Penulisnya yaitu oleh Nia Aulia. Metode penelitian yang digunakan yaitu salah satunya jenisnya penelitian deskriptif, metodenya penelitian kualitatif. Populasi yang digunakan dokumen perencanaan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2015. Sampel yang digunakan dari dokumen rencana kerja dan rencana kerja dan anggaran pada tahun 2015. Instrumennya itu yang digunakan atau teknik yang digunakan pada metode penelitiannya ini wawancara dan analisis dokumen. Lalu analisis datanya itu menggunakan teknik analisis interaktif Mile and Haberman. Nah, tujuan dan hasil penelitiannya ini mengevaluasi konsistensi proses perencanaan dan penganggaran APBD serta mengidentifikasi kendala yang menghambat konsistensi tersebut. Hasilnya, konsistensi dokumen perencanaan dan penganggarannya itu 70% dokumen menunjukkan konsistensi antara Renja dan RKA. Nah, 30% dokumen menunjukkan
inkonsistensi karena kurangnya koordinasi. Nah, faktor dalam penghambatnya itu kurangnya koordinasi antar pihak terkait, lalu ketidakcocokan data di lapangan. Nah, upaya perbaikannya itu meningkatkan koordinasi antar pihak terkait, meningkatkan keakuratan dan kesesuaian data di lapangan. Kesimpulan dari jurnal yang keempat ini, proses perencanaan dan penganggaran APBD di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum sepenuhnya konsisten. Lalu faktor kurangnya koordinasi dan ketidakcocokan data merupakan penghambat utama konsistensi. Kelebihan dan kelemahan dalam penelitiannya ini, pertama kelebihannya, memberikan wawasan tentang konsistensi proses perencanaan dan penganggaran APBD. Lalu menggunakan pendekatan kualitatif untuk pemahaman mendalam. Kekurangannya itu terbatas pada dokumen tahun 2015 sehingga hasilnya mungkin kurang relevan dengan kondisi terkini. Yang kedua, dalam kekurangannya itu tidak membahas dampak inkonsistensi terhadap implementasi program dan kegiatan. Nah, terdapat beberapa poin penting dalam metode penelitian jurnal yang keempat ini. Yang pertama, konsistensi dokumen. Pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran APBD. Yang kedua, faktor penghambat. Kurangnya koordinasi dan ketidakcocokan data sebagai penghambat utama. Yang ketiga, upaya perbaikannya itu untuk meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran APBD. Nah, sekian rangkuman yang telah saya baca dari metode penelitian dan juga jurnal yang sedikit terkait dengan mata kuliah penganggaran. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Jika terdapat banyak kata yang terbata-bata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.